Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang santri harus mempunyai akhlak yang baik dalam mencari ilmu. Keberhasilan seorang santri dalam mencari ilmu tidak berpacu pada kecerdasan saja, santri juga harus menjaga etikanya dalam belajar. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menjelaskan bahwa terdapat 10 macam etika pelajar terhadap dirinya sendiri yang harus dijadikan pegangan ketika sedang dalam masa belajar, yaitu: pertama, seorang santri hendaknya membersihkan hatinya dari segala hal yang dapat mengotori hatinya, seperti dendam, dengki, keyakinan yang sesat, dan perangai yang buruk. Hal itu dimaksudkan agar hati mudah untuk mendapatkan ilmu, menghafalkannya, mengetahui permasalahan-permasalahan yang rumit dan memahaminya. Kedua, hendaknya memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu, yaitu dengan bermaksud mendapatkan ridho Allah, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, menerangi hati, mengindahkannya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai berniat hanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi, seperti mendapatkan kepemimpinan, pangkat, dan harta, atau menyombongkan diri di hadapan orang, atau bahkan agar orang lain hormat. Ketiga, hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda, dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Seorang santri hendaknya memutus urusan-urusan yang menyibukkan, dan menghalang-halanginya dalam mencari ilmu, dan seorang santri harus mempunyai kesungguhan yang kuat, dan keseriusan dalam mencari ilmu. Keempat, menerima sandang dan pangan apa adanya, sebab kesabaran akan keserba kekurangan hidup, akan mendatangkan ilmu yang luas, serta fokusnya hati dari angan-angan yang bermacam-macam. Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak akan bahagia orang yang mencari ilmu disertai tinggi hati, dan kemewahan hidup. Tetapi, yang berbahagia adalah orang yang mencari ilmu disertai rendah hati, kesulitan hidup, dan hikmah pada ulama. Kelima, pandai membagi waktu, dan memanfaatkan sisa umur yang paling berharga. Waktu yang paling baik untuk hafalan, adalah waktu sahur, sedangkan waktu untuk pendalaman ilmu adalah pagi buta, untuk menulis pelajaran adalah tengah hari, dan untuk belajar dan mengulangi pelajaran adalah waktu malam. Sedangkan tempat yang paling baik untuk menghafal adalah kamar, dan tempat-tempat yang jauh dari gangguan. Seorang santri tidak baik melakukan hafalan di depan tanaman, tumbuhan, sungai dan tempat yang ramai. Keenam, makan dan minum sedikit. Kenyang, hanya akan mencegah ibadah, dan bikin badan berat untuk belajar. Di antara manfaat makan sedikit adalah, badan sehat, dan tercegah dari penyakit yang diakibatkan oleh banyak makan dan minum. Seperti ungkapan syair yang artinya, sesungguhnya penyakit yang paling banyak engkau ketahui berasal dari makanan, atau minuman. Hati dikatakan sehat, bila bersih dari kesewenang-wenangan, dan kesombongan. Tidak seorang pun dari para wali, imam, dan ulama pilihan memiliki sifat atau disifati, atau dipuji dengan banyak makannya. Yang dipuji banyak makannya adalah binatang, yang tidak memiliki akal, dan hanya dipersiapkan untuk kerja. Ketujuh, bersikap wara, yaitu, menjauhi perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, dan berhati-hati dalam segala hal. Memilih barang yang halal, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan hidup, supaya hatinya terang, dan mudah menerima cahaya ilmu, dan kemanfaatannya. Hendaknya seorang santri menggunakan hukum-hukum keringanan atau rukhsah pada tempatnya, yaitu ketika ada kebutuhan dan sebab yang memperbolehkan. Sesungguhnya Allah senang bila hukum rukhsahnya dilakukan, seperti senangnya Allah bila hukum sebelum muncul ada sebab rukhsah dikerjakan. Kedelapan, meminimalisir penggunaan makanan yang menjadi penyebab bebalnya otak, dan lemahnya panca indera, seperti buah apel yang asam, buncis dan cuka. Begitu juga dengan makanan yang dapat memperbanyak dahak, yang memperlambat kinerja otak, dan memperberat tubuh, seperti minum susu, dan makan ikan yang berlebihan. Hendaknya seorang santri menjauhi hal-hal yang menyebabkan lupa, seperti makan makanan sisa tikus, membaca tulisan di nisan kuburan, masuk di antara dua unta yang beriringan, dan membuang kutu hidup-hidup. Kesembilan, meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya, pada kondisi tubuh dan kecerdasan otak. Tidak menambah jam tidur dalam sehari semalam lebih dari 8 jam. Boleh kurang dari itu, asalkan kondisi tubuh cukup kuat. Tidak masalah mengistirahatkan tubuh, hati, pikiran dan mata bila telah capek dan terasa lemah, dengan pergi bersenang-senang ke tempat-tempat rekreasi, dengan begitu itu kondisi diri dapat kembali fresh. Ke-10.
Meninggalkan pergaulan karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya dilakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis, dan ketika pergaulan lebih banyak main-mainnya dan tidak mendewasakan pikiran. Watak manusia itu seperti pencuri ulung, yaitu meniru perilaku orang lain dengan cepat, dan efek pergaulan adalah ketersia-siaan umur tanpa guna, dan hilang agama bila bergaul dengan orang yang bukan ahli agama. Jika seorang pelajar butuh orang lain yang bisa dia temani, maka hendaknya dia jadi teman yang baik, kuat agamanya, bertakwa, wara, bersih hatinya, banyak kebaikannya, baik harga dirinya, dan tidak banyak bersengketa. Bila teman tersebut lupa, dia ingatkan, dan bila sudah sadar maka dia tolong. Demikianlah 10 nasihat Hadratus Syekh Hashim Asy'ari untuk para santri yang harus kita teladani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.